Halo semuanya, salam sejahtera dan selamat datang di Sunday Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film berdasar kisah nyata berjudul For Greater Glory. For Greater Glory bercerita tentang perlawanan orang-orang Katolik di Meksiko. Setelah mendapatkan persekusi dari Presiden Kales, para pejuang Katolik menyebut diri mereka sebagai Cristeros. Cristeros berjuang dengan mengangkat senjata melawan tentara federal Meksiko yang kejam. Sebelum lanjut, karena film ini menceritakan tentang agama, saya minta maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan istilah-istilah dalam agama yang bersangkutan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Meksiko 1926, beberapa tahun setelah revolusi. Meksiko dipimpin oleh seorang presiden bernama Plutarco Elias Calles. Dia mengeluarkan undang-undang kontroversial. Pertama, para pastor yang berasal dari luar negeri akan dideportasi. Yang kedua, para pastor yang mengkritik pemerintah akan dipenjarakan. Dan yang ketiga, para pastor dilarang menggunakan jubah di tempat umum. Scene berpindah ke sebuah kota kecil bernama Sahuayo. Di sana terdapat sebuah gereja dengan satu pastor yang sudah tua bernama Christopher. Seorang anak bernama Jose dan temannya bernama Lalo sedang menjahili Padre Christopher dengan melemparkannya buah. Hal tersebut diketahui oleh pamannya bernama Picasso, yang juga seorang wali kota di sana. Jose akhirnya dibawa oleh pamannya untuk dihukum membersihkan gereja. Tapi Padre Christopher mengajak Jose untuk makan bersama dengan rekan pastornya bernama Vega. Pada saat makan bersama, Padre Vega menceritakan orang-orang Katolik di Meksiko turun ke jalan untuk berdemo. Padre Vega juga berencana akan membuat tentara perlawanan untuk menggulingkan Calles. Padre Christopher menolak hal tersebut dan mengingatkan bahwa sejatinya Katolik adalah damai. Demo untuk menentang kebijakan Presiden Calles berlanjut. Aksi demo tersebut dipimpin oleh Adriana dan Anacleto, sampai mereka berencana untuk menghancurkan ekonomi Meksiko dengan pemboikotan. Singkat cerita, aksi demo semakin memanas, diikuti dengan pemboikotan. Boikot dan demo besar-besaran membuat Presiden Calles mengambil langkah militer. Tentara federal menembaki umat dan pastor yang sedang beribadah dengan membabi buta. Mereka semua tidak bisa melawan dan akhirnya mati di ujung senapan tentara federal. Tindakan kejam Presiden Calles tersebut membuat Adriana dan Anacleto sepakat untuk membuat tentara pemberontak. Senapan dan amunisi akan dibantu oleh beberapa tentara federal yang membelot. Di sisi lain, tentara federal masuk ke kota Sahuayo. Jose memperingatkan seluruh warga untuk pergi ke rumah dan dia mengajak Padre Christopher untuk bersembunyi. Padre Christopher menolaknya dengan alasan dia sudah terlalu tua dan akan tetap bertahan untuk menjaga gereja. Akhirnya tentara federal masuk dan menangkap Padre Christopher. Mereka menembak Padre Christopher di depan mata Jose. Jose pulang dengan lemas dan sedih setelah dia melihat Padre Christopher mati di tangan para tentara. Jose membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan Cristeros. Kekejaman terus berlanjut. Tentara federal masuk ke gereja-gereja, membunuh pastor di sana, dan menghancurkan properti milik gereja. Sampai kelompok Cristeros pimpinan Victoriano datang dan membantai para tentara federal. Milisi pemberontak mulai terkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah. Sekarang yang mereka butuhkan adalah pemimpin dari pasukan Cristeros. Mereka memilih Enrique Gorostieta. Dia adalah veteran perang revolusi Meksiko. Dia terkenal dengan kecerdikannya meracik strategi di lapangan. Awalnya Enrique meragukan kekuatan Cristeros. Lalu petinggi Cristeros menjelaskan secara rinci kekuatan yang Cristeros punya. Dan akhirnya Enrique bersedia untuk memimpin pasukan Cristeros. Pada malamnya, Enrique berpamitan dengan istrinya untuk pergi besok. Tulita dengan berat hati melepas Enrique pergi.
Tapi karena mereka sama-sama tidak setuju dengan kebijakan Kales, Tulita memperbolehkan Enrique pergi. Enrique dipertemukan dengan para pemimpin Kristeros. Ada Padre Vega. Dia adalah orang yang membuat dan mengumpulkan para pemberontak. Ada juga Victoriano, yang terkenal sulit diatur dalam kelompok Kristeros. Dia tidak mau bertarung bersama Enrique dan malah merendahkan Enrique. Cerita beralih ke Jose. Dia akhirnya berangkat ke markas Kristeros di daerah padang gurun. Orang tuanya mendukung pilihan Jose. Dia juga mengajak sahabatnya yaitu Lalo. Di sisi lain, pasukan Kristeros memulai misinya, yaitu mengambil sebuah kota kecil dari tentara federal. Tapi ketika mereka sampai di kota tersebut, seluruh warga di sana sudah dibantai oleh tentara federal. Mereka terlambat menyelamatkan warga. Akhirnya para Kristeros bekerja untuk menguburkan jenazah warga yang tidak bersalah. Padre Vega juga mempersembahkan misa untuk mendoakan arwah warga yang telah mati. Enrique yang seorang ateis menunggu mereka semua selesai beribadah sambil memandangi foto istri dan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, Lalo dan Jose akhirnya sampai di markas Kristeros. Awalnya dia dan Lalo diusir oleh anggota Kristeros karena mereka belum cukup umur. Tapi Jenderal Enrique menyuruh mereka berdua datang ke hadapannya dan menanyakan alasan mereka bergabung dengan Kristeros. Jose dengan mantap menjawab, dia bergabung dengan Kristeros karena kematian Padre Christopher di depan matanya. Mendengar jawaban Jose, Enrique menyuruh mereka makan dan istirahat sementara waktu. Jenderal Enrique tidak memperbolehkan Jose dan anak-anak lainnya berperang. Jose diberi tugas untuk membersihkan senapan, membersihkan kuda, dan membantu tenaga medis. Enrique menjadi dekat dengan Jose. Dia melihat ketulusan dan kelembutan hati Jose. Jose juga telah menuntaskan tugas-tugas yang dia berikan, walaupun hanya tugas sederhana. Dan pada suatu hari, Victoriano dan pasukan pengikutnya akan pergi menyerang sebuah kota melewati jalan yang diapit oleh tebing. Dengan insting dan pengalaman bertempurnya, Jenderal Enrique memperingatkan untuk tidak melewati jalan tersebut karena jalan tersebut adalah jebakan. Seperti biasa, Victoriano terlihat tidak peduli dengan peringatan Enrique dan malah balik menantang Enrique. Akhirnya, karena tidak mengindahkan peringatannya, Enrique mempersilahkan Victoriano bersama pasukannya pergi. Dan benar saja, pasukan Victoriano terpojok dan dikepung oleh tentara federal. Hampir dari setengah pasukannya terbantai karena mereka berada di tempat terbuka dan tidak ada bebatuan untuk berlindung. Untungnya Enrique dan yang lain datang tepat waktu. Mereka membantu Victoriano dan membantai seluruh tentara federal. Sejak kejadian tersebut, Victoriano menjadi patuh dan segan terhadap jenderal. Di sisi lain, Presiden Kales menjadi cemas karena pasukan Kristeros menang di berbagai pertempuran. Sebagian besar pasukan terbaiknya berhasil dikalahkan oleh Kristeros. Presiden Kales baru mengetahui ternyata orang di balik kekalahannya adalah Enrique Gorostietas. Kales memerintahkan agar mengumpulkan pasukan besar-besaran untuk menangkap dan membunuh Enrique. Cerita berpindah lagi ke Kristeros. Jose dipercaya oleh Enrique untuk membawa bendera Kristeros dalam pertempuran selanjutnya. Enrique sudah menganggap Jose sebagai anak laki-lakinya. Sebelum melakukan penyerangan, seperti biasa, Enrique membakar semangat para pejuang dengan memberikan orasi yang berapi-api. Mereka semua berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran. Kota demi kota berhasil mereka bebaskan dan bantuan mengalir dari berbagai pihak. Sampai di suatu pertempuran, Victoriano kehilangan kudanya karena terkena bom. Itu membuat posisinya terpojok. Untungnya Jose datang dan memberikan kuda miliknya. Jose menolak ikut dengan Victoriano karena akan memperlambat lajunya. Karena Jose tidak mau ikut, Victoriano pergi sendirian mencari kuda baru untuk Jose. Tapi saat dia datang kembali, ternyata Jose sudah tidak ada di tempat tersebut. Victoriano menemukan kalung milik Jose, dan itu berarti Jose telah tertangkap oleh tentara federal. Mendengar berita itu,
Enrique menjadi sangat sedih. Dia menangis dan menyalahkan dirinya karena membiarkan Jose ikut dalam pertempuran. Enrique mencari Jose sendirian ke segala tempat, tapi hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, Enrique merencanakan penyergapan ke sebuah daerah bernama Tepatitlan. Tapi dia mempercayakan Padre Vegas dan Victoriano untuk memimpin misi penyergapan tersebut. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di daerah Tepatitlan dan sudah berada dalam tempat mereka masing-masing. Padre Vegas bertugas untuk membuka serangan. Tapi entah apa yang terjadi, Padre Vegas tidak kunjung memberikan aba-aba. Akhirnya Victoriano berinisiatif untuk maju sendiri. Pertempuran berjalan dengan sengit. Pasukan federal menggunakan senapan mesin. Banyak korban berjatuhan, termasuk Victoriano. Tapi kematian mereka semua tidak sia-sia. Pasukan Cristeros berhasil mengambil alih Tepatitlan dan senapan mesin milik tentara federal. Setelah perang yang melelahkan, Jenderal Enrique menyuruh Lalo pergi ke Sahuayo untuk memeriksa apakah Jose berada di sana. Di sisi lain, Jose berada di sebuah penjara di kota Sahuayo. Dia dikurung oleh tentara federal bersama satu Cristeros lainnya. Jose masih bisa hidup karena pamannya adalah wali kota di sana. Dia hanya harus mendukung tentara federal dan meninggalkan Cristeros. Tapi Jose malah mengucapkan dengan lantang semboyan Cristeros, "Viva Cristore." Keesokan harinya, Lalo datang untuk menyelamatkan Jose. Tapi Jose menolak ikut dengan Lalo karena kondisi dia yang sudah lemah dan sudah pasrah dengan apa yang akan dihadapi. Jose menyuruh Lalo untuk pergi cepat-cepat, karena jika dia ketahuan maka Lalo akan bernasib sama dengan Jose. Karena mengalami serentetan kekalahan dalam pertempuran, pasukan federal yang diwakili oleh Presiden Calles meminta untuk melakukan perjanjian damai. Tapi dalam perjanjian tersebut hanya setengah dari tuntutan gereja Katolik yang diberikan. Para pejuang Cristeros tentu saja tidak setuju dengan isi perjanjiannya. Mereka mengobarkan kembali semangat bertempur untuk menggulingkan Calles dan mendapatkan kebebasan beribadah seperti dulu. Saat ingin melakukan penyerangan, tiba-tiba Lalo datang dan memberitahu posisi Jose. Enrique menyuruh beberapa orang untuk menemaninya menjemput Jose. Cerita beralih lagi ke Jose. Dia sedang disiksa untuk mengolek informasi tentang Cristeros, tapi Jose tetap menutup mulutnya. Mereka semua tidak memiliki pilihan lain, karena Jose tidak mau membuka mulutnya. Maka Jose akan dihukum mati di depan ayah, ibu, dan pamannya. Sebelum menemui ajalnya, Jose berbicara dengan suara lembutnya sekali lagi, "Viva Cristore." Ayah dan ibunya terlihat sedih bercampur bangga. Jose akhirnya ditusuk dengan pisau dan ditembak sampai mati. Sesaat setelah kematian Jose, datanglah pasukan Cristeros yang dipimpin oleh Enrique, membantai para tentara federal di sana. Tapi apa boleh dikata, mereka sudah terlambat. Jose sudah mati. Jenderal Enrique sangat sedih. Dia mengangkat jasad Jose dari liang kuburnya dan menangis di hadapan mayat Jose. Pada malam harinya, mereka semua kembali ke markas. Enrique dan Padre Vegas beristirahat bersama. Enrique menumpahkan kesedihannya dan akhirnya mereka semua tertidur. Keesokan harinya, mereka dikagetkan dengan pengepungan oleh tentara federal. Mereka semua kocar-kacir karena tidak siap berperang. Korban banyak berjatuhan dari pihak Cristeros, termasuk Padre Vegas yang terluka parah. Mereka semua diperintahkan untuk mundur dari kota tersebut. Mereka diserang dari berbagai arah dan membuat Enrique tertembak, lalu film pun selesai. Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana nasib dari Jenderal Enrique dan Padre Vegas. Mereka semua rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan kebebasan dalam beribadah. Kita sebagai bangsa yang plural harus bisa menghargai kebebasan dalam beribadah. Jangan sampai kondisi di Meksiko 95 tahun yang lalu terjadi di Indonesia.
Sekali lagi saya minta maaf jika ada salah kata atau penyebutan dalam video kali ini. Semoga video kali ini dapat menginspirasi dan menghibur kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.